Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Islamiati Artika dari kelas 3D D4 Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal PPT slide ke-15. Jadi, suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondenser total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol dengan air dengan fraksi mol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode McCabe, tentukan stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju umpan 1000 kmol per jam. Dengan diketahui HF, HV, dan HL. Nah, dari situ kita dapat gambaran prosesnya seperti ini. Di mana fitnya masuk itu 1000 kmol per joule, XF-nya itu 0,2, yang keluar tuh D sama B. XD-nya itu di mana fraksi etanol pada distilat sama dengan 0,8 dan XB-nya itu fraksi etanol di residu 0,02. Berhubung soalnya tadi itu etanol dengan air, maka kita harus mencari data equilibrium antara etanol dengan air. Dan ditemukan pada appendix A.3/23. Datanya seperti ini. Pertama-tama kita harus buat grafik kesetimbangan. Kita dapat titiknya sini. Nah, kemudian ditarik garis. Udah, kemudian kita buat titik-titik sesuai sama yang di sini. Sesuai dengan data. Udah, habis dari situ kita nyari rasa massa total, di mana rasa massa total sama dengan F sama dengan D plus B. F-nya kita dapat dari sini 1000 kmol per joule, D-nya belum dapat, B-nya juga belum ada. Jadi di situ kita dapat D sama dengan 1000 kmol per joule min B, persamaan pertama. Kemudian kita nyari rasa massa komponen. Rasa massa komponen itu rumusnya F dikali XF sama dengan D dikali XD plus B dikali XB, di mana F sama dengan 1000, XF-nya sama dengan 0,2, D-nya sama dengan 1000 min B, XD-nya sama dengan 0,8, B-nya belum diketahui, XB-nya 0,02. Nah, diketahui B sama dengan 769,23. Kemudian kita substitusikan persamaan pertama untuk mencari D. Jadi D sama dengan 1000 min B, 230,77 kmol per joule. Nah, kemudian kita nyari G. G sama dengan HV min HF per HV min HL. Nah, kita udah diketahui tadi ya, HV sama HF, HL. Kemudian kita dapat hasil 1,11628 kJ per kilogram. Udah, sekarang kita nyari Y. Q per Q min 1 X min XF per Q min 1. Nah, saya ambil permisalannya X sama dengan 0,3. Jadi Q-nya udah dapat dari sini. Kemudian X-nya itu 0,3. XF-nya itu 0,2. Q-nya 1 min 11628. Kita ditemuin hasilnya 1 min 16. Kemudian kita nyari enriching strip-nya. Enriching strip-nya fokusnya langsung ke sini aja ya. X sama dengan XD per R plus 1. Itu nyari intercept-nya. XD-nya kan 0,8. Per R-nya itu 5/3 plus 1, hasilnya 0,2996 atau 0,3. Nah, kita balik ke sini. Kita harus bikin titik XB, XF sama XD. Udah. Jadi XB-nya kan di sini 0,02 ini. Kemudian XF-nya itu 0,2. Dapatnya di sini. Kemudian kita XD-nya itu kan 0,8. Jadi di sini. Nah, berhubung Q-nya tadi kan lebih dari 1, maka kita bikin miring karena Q lebih dari 1. Nah, kita harus buat garis enriching strip-nya. Enriching strip-nya kan 0,3. Kita harus buat dari sini 0,3 sini lurus ke
0,8. Udah sampai sini. Nah, kemudian habis dari situ kita bikin garis siku-siku. Nah, dari 0,8 miring ke garis yang tadi, data equilibriumnya tadi, terus ke bawah gitu terus. Ini miring ke bawah, miring ke bawah, miring ke bawah. Nah, didapatkan hasil jumlah stage-nya itu 4 stage, dimana 3 stage-nya itu di dalam kolom, 1 stage-nya di reboiler parsial. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang soal 11.6-4 pada Kenkoplis. Jadi soalnya terdapat cairan feed, benzen, dan toluen 100 kg mol per jam masuk ke dalam kondisi titik didih mengandung 55 mol persen benzen dan 45% toluen, dan didestilasi pada tekanan 101,32 kPa. Diinginkan XD-nya 0,98, XB-nya 0,04, reflux rasionya 1,3x, reflux minimumnya. Nah, yang ditanyakan jumlah teoritis tray, panas kondenser dan reboiler, dan jumlah minimum teoritis tray pada total reflux. Nah, jadi diketahui F-nya kan 100 kg mol per jam, XF-nya 0,55, tekanannya 101,325 kPa, SD-nya 0,98, XB-nya 0,04, R-nya 1,3 rm, feed at boiling point jadinya 1. Kita harus nyari neraca masanya. Neraca masanya itu rumusnya F sama dengan D plus W, dimana F-nya itu 100, D-nya belum diketahui, W-nya belum diketahui, jadi diketahui D sama dengan 100 min W. Itu persamaan pertama. Kemudian kita harus nyari neraca massa komponen. Nah, rumusnya F dikali XF sama dengan D dikali XD plus W dikali XW, dimana F-nya 100, F-nya 0,55, D-nya 100 minus W, XD-nya 0,98 ditambah W dikali 0,04. Diketahui hasilnya W sama dengan 45,74 kg mol per jam. Kemudian kita substitusikan persamaan pertama. Jadi D sama dengan 100 minus W. Jadi hasilnya 100 minus 45,74, jadi 54,26 kg mol per jam. Kemudian kita bikin garis kesetimbangan 1 sama 1, Y-nya 1, X-nya 1. Nah, kemudian kita dapat titiknya di sini, kita bikin garis. Nah, kemudian kita bikin titik-titik yang ada di tabel ini sesuai sama ini, digambar dititikin di sini. Nah, kemudian kita dapat garisnya seperti ini kan. Nah, kemudian kita nyari XW-nya, XW, XF sama XD. XW, XF sama XD udah dapat titiknya di sini, sini, sama di sini. Udah. Kemudian kita nyari RM. RM-nya didapat dari plotting grafik, di mana x-aksennya itu didapat dari X sama dengan 1 di sini. Jadi XF-nya di sini kan ya. Kemudian Y aksennya itu ditarik ke samping. Udah, didapat hasil X aksennya 0,55, Y aksennya 0,74. Nah, kemudian kita nyari RM-nya. RM sama dengan RM plus 1, sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Didapatkan hasil RM-nya 1,16. Nah, kemudian kita nyari enriching-nya. Enriching-nya itu kita dapat dari kita nyari slope sama intercept-nya. Nyari slope-nya itu R per R plus 1 XN plus XD per R plus 1. Hasilnya 0,6 XN untuk yang slope, kemudian yang intercept-nya 0,4. Nah, kemudian kita nyari V1-nya. V1-nya itu rumusnya V1 sama dengan L plus D.
tapi L-nya kan belum diketahui. Jadi kita harus nyari L-nya dulu. L sama dengan R dikali D, di mana R-nya 1,5, D-nya 54,26 kg mol per jam, sama dengan 81,4 kg mol per jam. Jadi V1 sama dengan L plus D, L-nya 81,4, D-nya 54,26. Hasilnya 135,66 kg mol per jam. Kemudian kita nyari entalpinya. Entalpinya kita dapat dari tabel 11.6 strip 1, di mana diperoleh boiling point-nya Y1 sama dengan XD, di mana XD sama dengan 0,98. Kemudian kita dapetin boiling point-nya. Boiling point-nya itu didapat dari interpolasi dari figur 11.11 strip 1. Nah, pertama-tama kita nyari lambda B-nya. Lambda B itu rumusnya CBB dalam kurung CBB per T0 tutup kurung plus lambda B besar, B kecil, min CPY B dalam kurung TBB minus TO. Nah, itu didapat dari persamaan 11.6 strip 4. Hasilnya 34224 kilojoule per kilogram mol. Nah, kemudian kita nyari entalpi. Kan udah dapat lambda B-nya. Kita dapat entalpi, rumusnya ini. YA dalam kurung lambda A plus CPYA kali T min T0 plus 1 min YA dikali lambda B plus CPYB dalam kurung T min T0. Nah, hasilnya 31024,07 kilojoule kilogram mol. Nah, kemudian kan kita udah dapat R-nya. R-nya didapat dari intercept. Interceptnya kan XP plus R plus 1. Nah, kan kita udah dapat interceptnya. Kita bikin garis interceptnya, yaitu XP per R plus 1, di mana interceptnya 0,4. Kemudian kita nyari interceptnya. Nah, garis interceptnya kan 0,4 sampai ke XD, 0,4 sampai XD. Nah, kemudian kita bikin stage-nya. Stage-nya itu dimulai dari XD turun terus sampai di garisnya XB sini. Kemudian jadinya kita dapat 20 stage. A-nya 20 stage. Nah, kemudian kita nyari flow steam distillate V1. Nah, V1 kan rumusnya L ditambah D, tapi kita kan belum dapat L. Jadi kita harus nyari L dulu. L itu rumusnya R dikali D, di mana R 1,5, D-nya 54,26 kg mol per jam. Hasilnya 81,4 kg mol per jam. Kemudian V1 sama dengan L plus D, di mana L sama dengan 81,4, D-nya 54,26. Hasilnya 135,66 kg mol per jam. Kemudian kita nyari entalpinya. Entalpi kita dapat dari persamaan 11.6 strip 2. Lambda D-nya itu didapat dari persamaan 11.6 strip 4. Hasilnya 34224 kilojoule per kilogram mol. Kemudian kita udah dapat lambda B-nya, kita masukin ke rumusnya nyari entalpi. Nah, jadi rumusnya itu YA dalam kurung lambda A ditambah CPYA dalam kurung T min T0 plus 1 min YA dalam kurung lambda B plus CPYB T dikali T0. Dapat dari persamaan 11.6 strip 2. Hasilnya 31024,07 kilojoule per kilogram mol. Nah, kemudian kita nyari AD-nya, di mana AD sama dengan CPA dalam kurung T min 80,1 plus 1 min XA CPB dalam kurung T min T0 plus delta H sol. Sama seperti di persamaan 11 T6
strip 5. Hasilnya 194,3. Nah, kemudian kita nyari beban pada kondenser. Kita menggunakan persamaan 11.6 strip 10. Jadi didapatkan hasil 4182366,6 kilojoule per jam. Kemudian kita lanjut ke HF. HF menggunakan persamaan 11.6 strip 5, di mana kita didapatkan entalpinya 1725,79 kJ per kilogram. Nah, kemudian kita nyari QR-nya, beban pada reboilernya. Kita menggunakan persamaan 11.6 strip 17. Pada figur 11.6 strip 1, HW sama dengan XW-nya itu 0,04 dengan interpolasi data tabel 11.6 strip 2. Ini hasil interpolasinya di mana X sama dengan 3489,17 kJ per kilogram mol. Nah, kemudian kita nyari QR-nya, beban pada reboilernya. Kita menggunakan rumus DHD plus WHW plus Q si min FHF, di mana kita mendapatkan hasil 4179923,584 kJ per jam. Nah, kita udah dapat kisinya itu 4182366,6 kJ per jam. Kemudian kita dapat QR-nya 4179923,584 kJ per jam. Nah, kemudian kita udah dapat beban panas pada kondenser sama reboiler, di mana kondensernya itu 4182366,6 kJ per jam, yang reboilernya 4179923,584 kJ per jam. Itu jawabannya yang B. Kemudian kita jawab yang C. Jumlah minimum stage teoritis pada reflux total kita dapat dari sini. Kan ada 20 stage ya. 19 stage-nya itu pada kolom, 1 stage-nya itu pada reboiler. Sekian dan terima kasih.